Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji dan dosen pembimbing uji kinerja, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Novita Astriana. Saya adalah salah satu guru di MI Tholabudin 02 Masin, Kecamatan Ngoronggasem, Kabupaten Batak. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga, program studi guru kelas MI dengan NIM 27040251052. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 4 mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Masya Allah, semuanya semangat hari ini ya. Udah pada sarapan semua? Sudah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat semua? Sehat semua. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran atau kegiatan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya anak-anak ya, agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan bisa bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ketua kelasnya silahkan maju untuk memimpin doa teman-temannya di sebelah sini. Ayo teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulan rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, Bu Guru absen dulu ya. Syafa Kalika, Syahla Fatin, oh sakit. Vicky Firmansah, belum ya. Akhir sunatnya masih besok ya Mas Vicky ya. Ini belum berangkat, belum jadi sunat ya. Yuk, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita untuk mencintai bangsa Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu. Bisa berdiri anak-anak? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nana silakan duduk kembali. Ya, terima kasih anak-anak. Gimana? Udah tambah semangat belum? Anak-anak, sebelumnya Bu Novi mau bertanya. Anak-anak itu berharap apa? Sama Bapak Ibu Guru itu berharap apa? Kamu pengen diapain sama Bapak? Kamu pengen disayang. Kalau kamu pengen disayang sama Bapak Ibu Guru, kamu pengen dibimbing dengan baik, berarti kamunya harus gimana? Manut. Ya, harus nurut. Terus harus mematuhi peraturan di mana? Di sekolah. Lah kalau di rumah, kamu pengen disayang nggak sama ayah ibumu? Pengen. Oke. Pengen diajak jalan-jalan nggak? Nah, berarti kamu harus gimana? Hah? Manut. Manut sama siapa? Manut sama orang tua. Coba anak-anak sebentar, Bu Novi punya gambar ya. Nanti kalian lihat. Ini adalah contoh ya. Anak ini namanya Beni hanya ya.
Benny ini ya, dia itu selalu pengen dibeliin mainan baru, selalu pengen disayang, pengen diajak jalan-jalan, tapi dia ini tidak pernah belajar, tidak manut sama orang tua, tidak mau mematuhi peraturan yang di rumah. Kira-kira gimana anak-anak? Imbang nggak itu? Pas nggak? Imbang nggak? Imbal baliknya ada nggak? Nggak ada. Coba nanti ya, kalian nanti kalau sudah Bu Novi bagi menjadi beberapa kelompok ya, nanti kalian coba pikirkan solusinya bagaimana. Nah, anak-anak, hari ini ya kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Nah, setelah ini anak-anak harus bisa menjelaskan pengertian hak dan kewajiban itu apa, ya. Terus kamu bisa itu mengidentifikasi contohnya hak anak itu apa, kewajibannya apa, dan anak-anak juga harus bisa menganalisis hubungan antara pelaksanaan hak dan kewajiban itu biar seimbang. Terus dampaknya atau akibatnya itu apa? Kalau anak hanya menuntut haknya saja tanpa melaksanakan kewajiban. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan hak? Ya, hak itu kata kuncinya adalah sesuatu yang harus kita terima. Yang udah pasti kita terima, yang harus kita terima itu namanya hak. Hak itu yang kita terima. Tapi untuk mendapatkan hak itu harus apa? Ya ini kuncinya. Kita harus melaksanakan kewajiban. Kata kuncinya apa? Ini dilaksanakan. Nah, ini tiga ini nih kuncinya ini. Sekarang kita yang di rumah dulu. Contoh hak anak di rumah. Ya, coba Malika, satu hak anak di rumah apa? Dibaca. Mendapat kasih sayang dan perlindungan orang tua. Kalika, dua, dibaca apa? Dapat apa Kalika? Dapat makanan, yuk. Dan tempat tinggal yang layak. Sekarang yang nomor 3, Amam, yang keras. Dapat apa? Pendidikan dan bimbingan. Dari siapa? Dari orang tua. Kalau di rumah dari orang tua. Dan yang terakhir, apa contohnya? Sama-sama? Bermain dan beristirahat cukup. Oke. Apa saja kewajiban anak di rumah? Kewajiban? Terus? Menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Oke. Membantu orang tua. Menjaga nama baik keluarga. Nah, jangan cuma dibaca. Itu semua kewajibanmu sebagai anak. Jadi sekarang gantian yang di sekolah. Nah, jadi yang pertama itu kita berhak mendapat ilmu dan bimbingan. Nah, yang kedua, Menggunakan fasilitas sekolah. 3, 4, 5. Nah, kalau di pelajaran seperti ini kamu belum jelas, kamu punya hak tanya sama Bu Novi. Punya hak tanya dengan Bapak Ibu guru yang lain. Dan untuk mendapatkan itu semua, tentu saja kita harus Iya, harus ini punya kewajibanmu. Kamu harus taat peraturan sekolah, harus menghormati warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Bapak Ibu guru, teman, kepala sekolah, penjaga sekolah, semua pedagang yang ada di sini harus kamu hormati. Terus ini nak, penting, kamu harus menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Yang terakhir, kamu harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Kalau Bu Novi kasih PR, kamu ngerjain apa? Kerjain nggak? Kalau nggak dikerjain, kamu dapat apa? Sanksi. Itu supaya kamu itu bertanggung jawab dengan apa yang sudah ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Ya, itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak nanti setelah ini Bu Guru akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Bu Novi akan bacakan kelompoknya, nanti setelah itu
Anak-anak silahkan berkumpul duduknya ya, dekat-dekat dengan kelompoknya ya. Dekat semuanya, tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, ini kelompok berapa nih? Ini? Ya, ini? 3. Sana? Oke, tugasnya adalah anak-anak ya, dengan mengamati gambar ini ya, bagaimana seharusnya sikap Beni ini seperti apa supaya dia mendapatkan haknya ya, tapi dengan tidak mengabaikan kewajiban seperti apa. Kemudian Bu Novi punya toples. Nanti toples ini kalian isi dengan hak dan kewajiban anak. Mana yang hak, mana yang kewajiban. Ini namanya permen hak dan kewajiban. Permen apa? Hak dan kewajiban. Iya. Nanti kalian tempelkan sesuai dengan apa yang tadi sudah Bu Novi jelaskan. Terus nanti ini di belakang sini ditulis ya, sikapnya Beni seperti apa. Nanti diuraikan. Nanti setelah selesai Bu Guru kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Nanti anak-anak kerjakan. Nanti setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap? Sudah siap? Mana kok lemas? Sudah siap belum? Sudah. Kelompok yang berani maju pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sini nak. Oke, ayo. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang diskusi kami. Ya. Sikap Beni seharusnya melakukan kewajiban dan peraturan di rumah seperti membantu orang tua belajar, menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Oke. Setelah melaksanakan kewajiban di rumah, Beni dapat meminta hak anak di rumah. Oke, luar biasa. Sudah lengkap ini jawabannya. Sekarang, apa ini? Hak anak di rumah. Bermain dan Hak anak. Iya. bermain dan beristirahat yang cukup. Mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tua. Oke, terus? Mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Oke. Mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Oke, kewajibannya mana? Ya, yo yang keras. Kewajiban anak di rumah: 1. Membantu orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Belajar. 4. Menghormati dan mematuhi nasihat orang tua. Luar biasa. Tepuk tangannya. Iya, mana tunjukkan. Toplesnya mana toplesnya? Oke, dah silakan kembali ke tempat anak-anak ya. Anak-anak, coba setelah tadi kita mempelajari tentang hak dan kewajiban anak, menurutmu apakah pelajaran hari ini penting anak-anak? Penting aja apa penting banget? Penting banget. Terus dari tadi yang sudah kita pelajari, tadi yang sudah Bu Novi sampaikan, apakah anak-anak sudah melaksanakan itu semua? Sudah apa belum? Kadang-kadang sudah, kadang-kadang belum, ya kan? Ya. Tapi anak-anak sudah dapatkan hak belum? Kamu sudah di sekolah ini kamu sudah dapat hak belum? Sudah belum? Kamu sudah disayangin gurumu belum? Sudah disayangin Bu Novi belum? Sudah pernah dimarahin belum? Pasti sudah ya. Karena apa? Kenapa guru itu sampai marah? Karena berarti kamu ada pelanggaran. Itu marahnya Bapak Ibu guru adalah bentuk kasih sayang atau bentuk rasa peduli Bapak Ibu guru kepada anak-anak semuanya. Lah, kalau anak-anak ingin mendapatkan hak secara utuh, berarti anak-anak harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Jadi yang perlu diingat anak-anak, kamu harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kamu akan mendapatkan. Oke, itu kuncinya. Nah, Bu Guru punya lagu hak dan kewajiban anak. Nadanya pakai lagu naik beca. Kita mulai lagunya biar kamu teringat terus ya. Mari
semangat banget. Nanti setelah pelajaran ini selesai, Bu Guru ada kasih tugas lewat grup sekolah ya. Nanti anak-anak kerjakan melalui Google Form yang Bu Novi kirim. Bu Guru tunggu jawabannya sampai jam 9 malam. Ya, lah ini coba nih nanti dilaksanakan nggak tanggung jawabnya ya. Paling lambat jam 9 jawaban sudah harus kekirim ke Bu Novi. Oke? Paham semuanya? Oke, sebelum mengakhiri pelajaran ini kita tutup dengan berdoa. Yuk Mas Aim maju dipimpin dulu doanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke ya, sudah anak-anak silahkan kembali ke tempat duduk ya. Sebelum kalian istirahat, sebelum Bu Novi persilahkan istirahat ya. Tadi Bu Novi sudah tanya anak-anak apakah pelajaran ini penting. Mainannya nanti ya. Ya, simpen dulu mainannya. Bentar lagi istirahat kurang 5 menit ya, simpen dulu. Apakah pelajaran ini penting untuk kita semua anak-anak? Penting. Kalau penting berarti baik Bu Novi maupun anak-anak semua harus mengingat apa pentingnya kita melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Ya, anak-anak sudah paham? Sudah paham semua? Oke, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang tadi kan sudah nih hak anak di rumah, kewajiban di rumah, hak di sekolah, kewajiban di sekolah. Kamu masih punya satu lagi, yaitu hak dan kewajiban anak di masyarakat. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk pelajaran hari ini, pelajaran pendidikan Pancasila cukup ya anak-anak. Setelah ini selesai, Bu Guru persilahkan untuk istirahat. Istirahat yang tertib. Jangan lupa cuci tangan dulu sebelum makan ya. Cuci tangan, nanti kalau sudah dengar bel, berarti kamu harus segera masuk. Itu kewajibanmu ya. Kalau kamu nggak mau diomelin sama Bapak Ibu Guru, harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Oke, terima kasih untuk semangat belajarnya di hari ini anak-anak. Silahkan istirahat. Nanti setelah istirahat kita ketemu lagi. Oke? Oke, Bu Guru akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.